Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony dari Java Geomembran. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Tony dari Java Geomembran akan memberikan penjelasan apa itu geomembran. Karena banyak sekali orang atau siapapun ya, banyak sekali tuh customer yang bertanya, geomembran itu apa sih? Dan untuk apa sih kegunaannya? Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap mengenai geomembran. Nah, sebetulnya geomembran juga orang biasa menyebut HDPE. Sementara geomembran juga ada yang terbuat atau berjenis LDPE. Prosesnya adalah itu melalui proses teknologi tinggi sehingga jadilah geomembran atau HDPE, High Density Polyethylene. Sementara ada juga yang jenisnya LLDPE atau Low Density Polyethylene. Apa sih kegunaan dan manfaatnya? Kegunaan dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Itu salah satu media atau sarana yang cukup efektif terhadap kebocoran atau terhadap rembes dari tanah atau dari bahan itu sendiri. Kegunaan geomembran ya sekarang ini banyak sekali manfaatnya, atau biasa kita sebut juga HDPE. Nah, manfaatnya itu banyak sekali atau kegunaannya. Nah, kegunaan geomembran itu kan salah satunya saat ini itu menyediakan sebuah sarana yang atau solusi yang lebih efektif ketimbang kita harus menggunakan cor-coran atau semen atau cor. Karena di semen atau di cor pun kadang-kadang beban berat, walaupun bisa terjadi itu retak rambut sehingga bisa menimbulkan kebocoran. Nah, aplikasi geomembran itu juga banyak sekali. Yang paling umum sekarang ini adalah untuk tambak udang faname. Nah, baru ke yang lain-lainnya. Padahal geomembran itu fungsinya itu ya sebagai penampungan itu banyak sekali. Seperti untuk penampungan kolam limbah, baik itu limbah cair ya, terutama limbah cair. Karena geomembran itu bahannya itu tidak mudah terkontaminasi. Nah, kebanyakan kalau untuk limbah itu biasanya pakai yang lebih tebal, minimal itu adalah 1 mili. Tergantung nanti bagaimana kadar limbah itu sendiri. Juga dipakai di pertambangan untuk kolam dam atau kolam drilling atau kolam tailing. Kemudian juga kita pakai juga untuk embung salah satunya, atau untuk penampungan air skala besar, terutama di desa-desa atau di daerah-daerah yang sulit air pada saat musim kering. Nah, itulah manfaat dari teknologi terkini dari geomembran itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya akan coba menjelaskan apa sih yang sering banyak ditanyakan sama orang-orang itu, geomembran atau HDPE atau LDPE, sehingga mereka bingung seperti apa sih HDPE atau geomembran itu, sehingga perlu penjelasan. Dan saya akan langsung memberikan satu gambaran atau contoh geomembran atau HDPE yang kebetulan ya. Ini saya dikirim sampel lengkap dari Jempol atau dari PT Hidup Baru Plasindo ya. Nah, ini lihat barangnya, bisa dilihat. Nah, inilah, kita buka plastiknya. Di sini ada keterangan. Nah, ini namanya plastik UV-nya, produk dari sana. Ini jenis LDPE-nya dari Jempol yang 500 mikron, dan ini juga LDPE juga jenisnya 300 mikron jenisnya. Ini juga LDPE yang 200 mikron. Ini jenis mulsa yang sudah lama di Indonesia ya, untuk pertanian biasanya untuk tanam-tanam pohon. Ini juga mulsa ada 80 mikron. Ada juga mulsa yang 50 mikron. Bisa kita lihat. Nah, Jempol memberikan lengkap. Nah, ini ada HDP juga 750 mikron. Ada juga yang 1000 mikron. Nah, kita lihat barangnya. Nah, ini oke, kita akan coba jelaskan yang berkaitan dengan geomembran. Kita mulai dengan geomembran yang paling tipis. Jempol itu mengeluarkan produk geomembran itu yang paling tipis
adalah jenis LDPE. LDPE 200 mikron ya. Nah, ini jenisnya LDPE 200 mikron. Nah, ini yang kita sebut geomembran. Nah, orang banyak bertanya, apa sih LDPE atau HDPE? Saya akan coba menjelaskan satu persatu atau perbedaannya ya. Kita ambil contoh yang pertama adalah yang jenis HDPE yang sudah umum ya. Sudah umum terjadi di Indonesia atau sudah banyak sekali pemakainya dengan berbagai tipe, berbagai merek, berbagai ukuran atau ketebalan. Nah, kita akan mengecilkan saja, yaitu yang selama ini kualitasnya dari tahun 2012 sampai sekarang masih bertahan dengan baik. Dan kebetulan juga Jempol ini juga atau PT Indo Baru ini juga mengeluarkan dari yang tipis sampai yang tebal untuk saat ini. Nah, ini contohnya adalah HDPE 300 mikron. Kita lihat barangnya. Nah, ini dia lebih kaku. Kita bandingkan dengan LDPE yang 300 mikron. Nah, ini perbedaannya. Untuk jenis HDPE itu barangnya atau konturnya itu kelihatan lebih apa ya, kalau saya bilang itu kusam, tapi sebelum tidak kusam, apa namanya ini, lebih ngedok, bukan kusam, maaf, lebih ngedok untuk jenis HDPE. Sementara kalau untuk jenis LDPE itu jauh lebih mengkilap. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kalau LDPE itu dari low density, bukan dari HDPE yang high density. Sama dari bahan murni atau dari biji plastik murni. Nah, kelebihannya kalau LDPE ini jauh lebih ulet dan daya lenturnya juga jauh lebih panjang atau elongasinya. Beda dengan HDPE, jauh lebih kaku ya, jauh lebih kaku gitu loh. Nah ini lebih cocok untuk lahan-lahan yang tanahnya itu agak kasar tentunya kalau untuk berbudidaya. Kalau LDPE ini lebih cocok untuk lahan yang berpasir sehingga lebih ngebentuk dan lebih padat terhadap tanahnya atau tanggulnya itu sendiri, karena dia lebih lentur dan lebih ulet dan lebih tentunya lebih lemes ya. HDPE-nya dari Jempol juga yang 500 mikron. Nah, tetap ya dia bahannya itu untuk yang jenis LDPE-nya tetap lebih mengkilap, karena untuk jenis LDPE ini sulit ya kalau dibikin pakai bahan daur ulang gitu loh. Jadi sehingga barangnya itu pasti akan lebih mengkilap dan lebih ulet, lebih lemes. Sementara kalau HDPE-nya tuh lebih ngedok ya, lebih ngedok, lebih kaku. Nah, ini untuk yang 500 mikron. Nah, Jempol juga sekarang sudah mengeluarkan produksi HDPE yang 750 mikron. Jauh lebih kaku, jauh lebih tebal, jauh lebih kuat. Dia juga memproduksi juga jenis LDPE yang 750 mikron. Nah, kebetulan dia nggak kirim sampel nih, tapi saya udah lihat waktu itu di lokasi ya, dia juga mengeluarkan 750 mikron yang jenis HDPE. Dan di sini juga Jempol juga merilis juga nih HDPE yang 1000 mikron. Nah, ini sangat layak nih kalau untuk limbah. Ya, karena apa? Ya, dia jauh lebih bagus. Karena apa? Itu tadi bahannya lebih murni gitu. Nah, ini kita bisa lihat HDPE itu seperti ini. Bisa dilihat dari dekat, coba ini. Sepertinya biar ada perbedaan mana sih kalau HDPE itu ngedok, kalau LDPE itu lebih lebih mengkilap gitu. Nah, lebih mengkilap untuk yang LDPE ini jauhnya lebih mengkilap gitu ya. Nah, ini keunggulan Jempol, LDPE yang 200 mikron saja itu bisa bertahun-tahun, apalagi ini cocok untuk tambak yang berpasir halus, katakanlah seperti pasir. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mengetes bagaimana ketebalan dari produksi HDPE ataupun LDPE Jempol, sesuai tidak dengan yang tertulis 300 mikron, 500 mikron, atau mungkin 200 mikron atau 750 mikron. Nah, kebetulan ya, saya punya alat tes yang kita sebut di sini, alat tesnya adalah measure group atau measure seperti ini. Kita dekatkan coba ya, kita lihat. Nah, seperti ini alatnya. Nah, ini cara pengetesannya, kita pencet. Nah, disitulah akan nampak berapa ketebalannya atau berapa mili ketebalannya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti akan kita tes dari semua ketebalan HDPE ataupun LDPE-nya Jempol. Oke, kita mulai. Nah,
Nih, kita dekatkan kameranya ya, kita lihat. Kita tunjukin sekarang untuk jenis HDPE yang 300 mikron. Kita lihat HDPE ya, warnanya ngedop, tidak terlalu mengkilap, tapi ini murni. Nah, kita tes sekarang. Bagaimana caranya pengetesan? Caranya pengetesan adalah kita tempel ya. Kita tempel ketebalannya, cek. Kemudian kita kunci. Nah, di situ angka menunjukkan 300, kita bisa lihat dari dekat. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga saya melakukan pengetesan ketebalan juga acak ya, dari sampel yang dikirim ya. Dulu kita lihat lagi, kita geser, kita putar ya, kita geser. Sini masih tidak berubah, masih angka di 300. Biasanya pabrik yang bagus itu adalah, atau kualitas yang bagus itu tetap memiliki toleransi atau ketebalan yang tidak makan mungkin rata, tapi toleransi itu hanya ya 1%, 2% lah gitu. Jadi kalau 300 ya mungkin naik turunnya antara 385 sampai 90 lah. Itu sudah cukup bagus ya. Kita bisa lihat jarumnya. Oke, sama. Tadi kan 300 mikron ya. Sekarang kita lakukan pengetesan 500 mikron. Kita tesnya dengan hal yang sama. Nah, kita pencet. Kemudian kita kunci sedikit agar tidak bergerak-gerak. Nah, angkanya menunjukkan 500, tepat sekali 500. Coba kita geser dengan ketebalan yang, dengan lebar yang ada, kita geser, tidak bergerak jarumnya, hanya bergerak 0, sekian persen lah. Kita lihat, coba dari dekat jarumnya gimana, tidak bergerak, angkanya masih tetap 0,1 ya. Jadi kita lihat juga, bisa diperhatikan di kamera 3. Oke. Nah, ini yang 500 mikron berarti kualitasnya oke. Kita tes lagi yang paling tebal, 750 mikron jenis HDPE. Kita akan coba tes dari pinggir sini. Kita sembarangan itu, kita asal tes. Truk. Nah, di sini angkanya 700, malah mendekati 1 mili ya, tapi ini nggak mungkin 1 mili, kan ada toleransi gitu. Nah, ini kita geser, mana hasilnya? Hasilnya kita geser, tetap masih di angka 700, bahkan ada yang lebih, malahan lebih dari 750 mikron. Nah, ini kelebihannya. Jadi lebih baik lebih daripada nanti malah kurang ya. Nah, sekarang kita coba tes yang 1000 mikronnya jempol. Nah, ini dia, ini 1000 mikronnya jempol ya. Ini 1000 mikron jempol yang jenis HDPE ya. Nah, kita coba akan tes dari sini. Nanti kita mutar. Angkanya kamu coba diperhatikan nih, angkanya dari 0 ya, tuh. Nah, kita coba pencet. Tuh, 1000 mikron. Di sini angkanya 1000. Bahkan di sini malah lebih 1000. Tapi masih masuk toleransi karena dia lebih. Kita ambil secara umum 1000. Bisa diperhatikan kameranya. Nah, nanti kita bisikan slow motion coba ya. Tuh. Kita putar keliling dari semua sampel. Nah, sebentar ya. Bentar. Nah, kita lihat coba dari dekat. Kameranya coba. Nah, ini sudah saya kunci biar tidak bergeser-geser. Kita kunci. Ya, kita kunci. Angkanya 1000. Bisa dilihat 1000. Nah, kita putar pelan aja, karena kalau dikunci bergerak tidak jarumnya. Kalau bergeraknya ke atas itu bagus. Kita putar. Gimana Pak? Hasilnya masih tetap tidak berubah. Nah, coba lihat. Bisa dilihat angkanya tetap tidak berubah. Nah, inilah yang dikeluarkan atau produk dari jempol. Jadi kita ada beberapa pengetesan yang awam bisa lakuin ya, kalau tidak punya alat seperti ini ya. Ini alat ini kan kita sebut dual thickness gauge ya, atau dual thickness gauge ini biasanya kita sebut untuk pengetesan ketebalan plastik ya, bukan untuk ketebalan terpal. Kalau terpal itu pakai gramasi ya. Nah, disinilah kelebihannya
produk jempol ini, padahal sampelnya dikirim, mungkin acak gitu loh, kirim ya, pembuatannya juga mungkin acak gitu. Jadi nanti akan kita coba lakukan pengetesan secara awam, yaitu tes bakar. Apakah biji plastiknya itu murni? Apakah biji plastiknya itu daur ulang? Ya, kita lihat. Kebetulan saya di sini ada sedikit HDPE yang bukan dari produksi jempol dan nggak tahu dari produksi mana juga, saya tidak tahu juga merek apa. Nah, ini HDPE-nya kelihatan tampak lebih kusam. Ini saya dapat ini bukan produksi jempol, mungkin dari mana saya nggak tahu. Nah, nanti kita akan coba tes. Di sini mereka sebut 200 mikron. Mungkin kalau ketebalan sih oke lah, kita bisa lihat. Nah, ketebalannya sih oke, masih 200 mikron, tapi nggak tahu kualitasnya karena barangnya bukan hanya ngedok juga, tapi juga kusam, terus agak sedikit kasar. Bisa dilihat dari dekat. Kasar konturnya, gitu loh. Kasar sekali. Beda dengan terus agak sedikit lengket-lengket gitu loh. Beda dengan kalau yang dengan jenis HDP-nya jempol yang 500 mikron halus atau yang 300 mikron halus. Jauh sekali. Nah, kita akan lakukan tes secara awam ya. Artinya untuk tes secara awam itu kita akan tes HDP itu dengan sistem sobek atau dengan sama kita bakar. Nah, nanti bisa tahu perbedaan mana yang murni, mana yang tidak murni. HDP jempol yang lebarnya masih itu ya 4 meter, coba kita bakar lihat lebar 4 meter. Nah, yang ini 300 mikron. Ini lebar masih itu 4 meter. Cirinya HDP jempol ini, sini. Ini ada tanda sebagai pembatas atau sebagai bentuk untuk memudahkan penyambungan. Kita lihat dari segi panjang, ini panjang bahan. Nah, ini yang 4 meternya. Kalau di sini yang 4 meternya begini sana. Nah, kita lihat tes. Apakah betul ini 300 mikron secara merata? Kita tes dari ujung sini. Ya, ayo kamera kita lihat. Sini. Kita lihat. Nah, ini kita ambil ujung dulu. Kita ambil ujung dulu, pegang Pak. Ya, kita ambil. Ya. Kita lakukan pengetesan 300 mikron. Kita tes, kita pencet. Oke, kita kunci. Angkanya sudah di angka 300. Kita kunci. Nah, kita geser pelan-pelan selebar. Nah, ini agak sulit kalau udah kita kunci, kita gesernya ya. Oke, kita lihat lagi. Kita geser ke kira-kira 50 cm. 50 cm dari awal. Angkanya juga masih tidak berubah, berarti masih 300 mikron. Kita geser lagi makin ke tengah. Set. Nah, di sini kita lihat juga angkanya juga tidak berubah. Kita bisa lihat. Nah, ini tidak pakai acara rekayasa ya. Nah, kita geser lagi makin ke pinggir ujungnya. Oke, boleh disaksikan kameranya. Masih juga 300 mikron. Kita saksikan lagi paling ujung atau di bagian yang sisi agak lebar. Nah, kita lihat. Ya, ini kita pencet angkanya dan kita pencet, tetap tidak berubah. Tambah di kamera kan ya 300 mikron. Kita geser pun juga masih sama. Tuh, angka jarumnya itu tidak bergerak. Waktu kita geser jarum itu tidak bergerak. Berarti ini 300 mikronnya bagus. Artinya tuh bagus tuh kualitasnya lah tetap dijaga, kerataannya. Karena kadang-kadang kita juga bisa menemukan HDP yang pinggir tebal, tengah tipis, atau sebaliknya, tengah tipis, pinggir tebal, atau bolak-balik gitu ya. Karena yang paling sering adalah pinggirnya tebal, tapi tengahnya tipis. Nah, itu hati-hati. Biasanya HDP seperti itu tidak tahan lama.
dengan pengetesan sistem kita sobek, ya. Apakah HDP itu murni? Apakah HDP itu dicampur-campur dengan daur ulang atau dengan recycle, ya? Oke, kita mulai dengan pengetesan sistem sobek. Ini kita lihat, mari. Ini contoh HDPE 300, ya. 300, ya. Untuk yang merek jempol. Dan ini kita ada contoh HDPE yang merek lain, kita nggak sebut, kita nggak tahu juga dari mana, ya. Tapi ini yang jelas bukan produksi jempol karena warnanya juga lebih kusam dan kasar. Nah, kita coba tes bagaimana HDP ini murni atau tidak murni secara orang awam, ya. Kita bukan bicara orang teknis, ya. Nah, ini kita gunting secukupnya aja. Nah, kita tarik. Nah, kita tarik bagaimana daya kuat atau daya tariknya. Di situ nampak langsung putih dan keras sekali, dan plastiknya itu tidak langsung putus. Nah, ini berarti murni. Ya, arti kata murni itu berarti pabrik ini membuat betul-betul menjaga kualitas, ya. Oke, kita coba dengan HDPE yang merek lain. Nah, ini kita ada kebetulan merek lain, kita gunting aja. Nah, kita tes, ya. Kita gunting dengan sama guntingannya. Kita lihat bagaimana hasilnya dengan kekuatan tarik yang sama. Kita lihat, kalau kita perhatikan dia langsung melar dan sobeknya itu juga beruntul-beruntul atau tidak berbentuk tuh. Dan gampang ditarik juga, gampang sekali. Terus dia pecah-pecah nggak jelas, tidak satu arah. Nah, ini berarti ada campurannya. Campurannya apakah itu daur ulangnya berapa persen? Itu bukan saya yang bisa menjelaskan. Oke, nah untuk kita lihat juga bagaimana sih perbedaan HDPE sama LDPE. Nah, sama kalau kita mau tes tarik, ya. Untuk tes tarik kita lihat HDPE jempol yang 300 mikron, kita coba tes tarik dengan LDPE jempol yang 300 mikron juga tentunya, ya, jadi biar imbang. Kita lihat. Nah, ini HDPE, ini LDPE, sama dari produk yang sama, yaitu dari pabrik PT Hidup Baru Plasido. Kita akan lakukan tesan. Kita coba tes tarik aja. Nah, ini daya lenturnya atau daya uletnya jauh lebih bagus. Tuh. Susah sekali. Bahkan dia tidak langsung sobek seperti yang HDPE. Nah, ini. Jadi masih ada tersisa. Disinilah kekuatannya LDPE, makanya LDPE itu banyak sekali digunakan. Ya, kalau kita mau contoh tuh, contohnya tuh ya plastik yang buat bawa minyak goreng, plastik gula, itu biasanya jenisnya LDPE. Tuh. Kita harus keluar tenaga, tetap dia bagus. Nah, kita akan coba melakukan tes lagi, ya, yaitu dengan tes bakar. Apakah bahannya itu murni atau tidak? Kita akan tes bakar. Kita akan siapkan dulu. Nah, ini tatakannya. Nah, kita akan tes bakar yang HDPE murni. HDPE murni 300 dari jempol. Ya, ini HDPE murni. Ini kedus ini hanya sebagai tatakan, ya, biar nanti tidak rusak meja saya, ya. Ini HDPE dulu lah kita tes. Ini HDPE-nya yang tadi kita tes tarik, ya. Kita akan tes bakar. Kita akan gunting sedikit, ya, biar tidak terbakar semua, ya. Kita gunting kira-kira segini. Nah, kita lihat nanti bagaimana perbedaan HDPE murni dengan HDPE yang kita tahu mungkin tidak murni. Kita bakar. Seperti ini hasilnya. Nah, apinya itu tidak akan langsung membakar plastiknya. Dia butuh waktu beberapa detik dan tidak langsung menetes. Nah, ini baru menetes, tapi hanya butuh beberapa detik. Dan juga hitamnya juga beda. Dia pekat. Terus apinya juga
plastiknya juga tidak langsung bus kebakar begitu loh. Ini HDPE 300 juga tapi dari merek lain ya, bukan jempol. Apakah ini murni atau tidak? Tadi kan kita coba udah tes tarik, ini tidak murni ya. Nah sekarang kita tes bakar. Di mana perbedaannya? Kita lihat apinya peritik-peritik seperti ada sesuatu yang meleleh dan dia langsung netes. Hanya butuh waktu beberapa detik langsung netes dan apinya langsung besar. Berarti di sini banyak kandungan yang bukan murni. Berapa persennya saya tidak bisa jelaskan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan proses pembuktian apa itu HDPE dan LDPE. Juga secara awam kita juga bisa lakukan pengetesan, yaitu dengan cara bakar, yaitu yang HDP yang mengandung biji plastik daur ulang ataupun yang murni. Nah, kebetulan juga ini saya juga mendapatkan brosur dari Jempol ya. Di sini juga dia menyampaikan banyak sekali manfaatnya. Contoh ya, di sini Jempol itu merekomendasikan plastik LDPE geomembran Jempol ya, cocok untuk tambak udang dan tambak garam. Keunggulannya ya, keunggulan dari LDPE Jempol atau geomembran Jempol itu ulet ya, tidak mudah robek, ketebalannya juga rata dan kita tadi sudah tes bagaimana ketebalannya, rata ya, dan tentunya standar mutu konsisten karena dibuat dari biji plastik murni. Nah itu kelebihannya kalau dengan biji plastik murni itu rata-rata ya, ketebalannya itu tidak akan banyak berubah karena dalam proses produksi di mesinnya itu juga tidak mengalami kesulitan. Beda dengan halnya kalau kita campur-campur dengan barang yang lain atau dengan daur ulang ya. Itu kelebihannya. Di sini juga plastik HDPE geomembran juga sama, keunggulannya juga lebih cocok ya untuk lahan-lahan sedikit yang berkikil atau berkerikil atau kasar gitu, itu lebih cocok. Tadi saya sudah jelaskan semua apa itu HDPE, apa itu LDPE. LDPE lebih banyak, lebih cocok untuk di mana, dan HDPE lebih cocok untuk bagaimana. Semuanya itu tergantung pilihan dari customer itu sendiri. Karena makin tebal tentunya pasti makin mahal. Nah, sementara itu kalau jenis HDPE di Indonesia itu atau geomembran itu banyak sekali kegunaan apa itu jenisnya. Tapi yang saya tahu dari PT Hidup Baru Plasindo ini Jempol dengan merek HDPE-nya Jempol atau LDPE-nya Jempol itu sudah saya buktikan sendiri ya sebagai aplikatornya gitu ya. Nah saya juga banyak masang juga dari produk-produk lain sehingga saya bisa merekomendasikan mana yang paling baik. Produk mana yang paling baik? Tentunya saya hanya bisa merekomendasikan ya tentunya produk dari Jempol itu sendiri. Tapi pilihan tetap ada pada Anda semua. Baiklah, kita akhiri saja tutorial ini dan saya juga sudah menjelaskan semuanya ya. Kalau memang ada kurang atau ada lebih, mohon dimaklumi. Dan saya juga berharap rekan-rekan semua yang menonton video ini untuk memberikan like and subscribe juga komennya, karena saya selalu membuka komen agar saya bisa mengeluarkan tutorial-tutorial tentang HDPE atau geomembran atau bahkan tentang plastik. Nah disinilah profil Java geomembran itu kita juga sudah masang ya, atau sudah mengaplikasikan berbagai merek atau berbagai jenis HDPE, baik itu untuk embung, terowongan dan sebagainya. Nah ini, dan jangan lupa tentunya saya harapkan buat rekan-rekan sekalian like and subscribe-nya dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.